Assalamualaikum, kita berjumpa lagi. Kali ini saya akan mereview charger merek Sager yang 67 watt ya. Ini, ini dosnya, ini apa? Spesifikasinya. Ini saya beli dengan harga 130-an, 67 watt Sager. Ini chargernya ya. Ini speknya. Dia 3 port, C1, C2, USB-A. Oke. Ini nggak ada magnetnya dia ya. Dia kalau ke magnet nggak lengket. Ini ya, tidak lengket ya untuk ke magnet. Ya, langsung kita akan lakukan pengetesan. Kita punya protokol. Ini yang di tab A-nya dulu ya. Yang di tab A-nya kita tes. Ya, protokolnya apa aja. Ya, ini dia nggak dukung VOOC ya. Dia tidak dukung VOOC. Bukan karena konverter ini ya. Walaupun saya colok langsung dia memang nggak dukung VOOC. Sekarang kita coba yang di Type C-nya. Ya, dia PD 3.0 ya. 67 watt. Cuman ini quick chargernya yang ke C3-nya mentok di 12 volt aja ya. Ya, ini gini ya, dia punya protokol. Sebenarnya nih charger saya sudah tes selama 1 minggu. Oke, kita tes pertama itu di keluarga Xiaomi. Pertama saya akan tes di Poco X6 Pro ya. Kalau di tab A, oke kita tes yang di tab A dulu. Ini ya, ini kalau yang di tab A, ya kayak gini. Isi daya saja, tapi kecepatannya hanya segini. Kalau yang di tab A ya, tuh, untuk di tab A dia mentok sampai di 13. Ya, kita tunggu apakah ada peningkatan. Oke, nggak ada ya. Dia mentok hanya segini. Nah, kalau di Type C, kita coba di Type C, sama isi daya cepat juga, tapi dia punya watt itu lebih tinggi ya. Kita lihat, dia sanggup sampai berapa watt. Oh ya, charger ini saya tes dia stabil ya. Oke, ini stabil ya. Dia stabil di 25 watt, 27. Oke, cukup stabil di 27 watt ya. Jadi lihat, ini kita sudah tunggu agak lama. Oke, dia stabil karena memang saya sudah tes selama 1 minggu. Ini kita tes tetap di keluarga Poco apa Xiaomi dulu ya. Ini sekarang ke Redmi Note 10 Pro. Kita tes yang di tab A ya. Apakah muncul Mi Turbo?
nggak muncul ya. Apa karena ada Type-C-nya? Coba kita cabut Type-C. Kita ulang. Ya, muncul Mi Turbo ya. Mungkin karena tadi ada Type-C-nya. Ya, dia muncul Mi Turbo. Tapi kita lihat wattnya. Tuh, walaupun muncul Mi Turbo, dia punya watt yang masuk tuh nggak terlalu besar. Kita lihat apakah bisa sampai tinggi. Oke, walaupun Mi Turbonya nyala ya, muncul apa indikator Mi Turbo, tapi lihat kecepatannya hanya 17 watt. Dengan naik-naik lagi, dia mentok di 17 watt ya. Ya, sekarang kita coba kalau Type-C. Biasanya di Type-C dia tidak muncul Mi Turbo. Nih, dia hanya isi daya cepat ya. Dia tidak muncul Mi Turbo, tapi kecepatan yang didapat biasanya lebih tinggi nanti. Tuh, 22, 24 watt, 25 watt ya. Walaupun dia nggak muncul Mi Turbo, tapi dia bisa 25 watt. Dan cukup stabil ya, agak lama ini. Jadi dia 25, 24 gitu. Intinya menurut saya lebih baik pakai Type-C, C2C daripada Type-A ya. Oke, dia stabil di 24. Oke, sekarang kita coba kalau ke Poco X3 Pro. Nah, ini kita coba dulu yang di Type-C-nya ya. Oke, sama dia hanya isi daya cepat. Kita lihat dia dapatnya berapa watt. Ya, kayaknya sama dia dengan di Redmi Note 10 Pro ya. Dia sama tuh di 24 watt, stabil. Ya, dia stabil di 24 watt ya. Coba kalau di Type A, apakah muncul Mi Turbo seperti di Redmi Note 10 Pro? Kita coba. Oh, di sini nggak muncul ya. Oke, lah dia hanya sampai di 12 watt. Ya, mentoknya segini ya. Sekarang kita coba ke Infinix Note 30 Pro. Nah, kalau di Infinix ini bagus ini charger. Dia muncul, dia dukung protokolnya Infinix, lihat ya. Kita sekarang coba yang di Type A dulu ya. Ini yang di Type A. Tuh, muncul kan? All round fast charging maksimal 68 watt. Protokolnya muncul. Nah, kita lihat wattnya ya. Dia sampai berapa watt kalau di Type A? Wih, mantap ya. Dia sampai di 38 watt kalau di Type A. Dan cukup stabil ya. Oke, dia stabil di 37-an. Sekarang kita coba yang di Type-C. Ini lepas. Kita coba yang Type-C-nya ya. Oke, sama. Ini ya, muncul all round fast charger ya, max 68 watt. Oke, ini dia hanya 39. Mungkin kondisi tertentu. Oke, dia stabil di 38. Kayaknya nanti kayak tadi ya, mungkin stabil di 37 juga. Oke, stabil ya. Oke, stabil di 38 watt.
kalau di Type-C-nya. Sekarang kita coba ke Samsung S20 Ultra. Nah, kalau Samsung bagusan pakai yang ini ya, yang Type-C. Oke, kalau di Type-C dia muncul super fast charging-nya. Ya, bisa dilihat yang ini ya, ini ya, super fast charging ya. Bukan super fast charging 2 ya, dia super fast charging aja. Oke, dia maksimal berapa watt? Kita lihat 30 ya. Dia 30 watt dan cukup stabil. Tuh, tidak turun dropnya jauh. Oke, dia stabil di 30 watt ya. Yang di Type C. Kalau di Type A, dia hanya fast charging, adaptive fast charging 15 watt. Oke, kita lihat ya. Ini hanya fast charging. Dan dia hanya 15 watt. Kalau Samsung sih begitu. Kalau di Type A dia begini memang. Dia hanya adaptive fast charging ya. Jadi untuk Samsung sebaiknya pakai di situ C. Sekarang kita coba di keluarga Oppo, BBK Group. Nah, ini di Oppo Reno 4. Dia kan nggak dukung VOOC ya. Kayak ini di Type A ya. Ternyata dia tidak dukung VOOC, hanya charger biasa. Tuh, dia hanya charging aja. Dia 9 watt. 10 watt sih. Oke, karena nggak tahu nih. Nah, kabelnya Eseger nih dia lebih rendah 1 watt tampilannya di sini. Oke, kalau di Type C-nya kita coba, kayaknya dia lebih kencang deh. Kalau saya nggak salah ingat ya, di Type C-nya ini sepertinya dia lebih kencang. Oke, ya seperti gini. Di sininya ini muncul fast charging ya. Tuh, di bagian sini tadi muncul fast charging. Kita lihat dia berapa watt. Ya, bisa 16 watt ya. Dia muncul fast charging 16 watt. Oke, dia 16, 15, 16, 15 watt ya. Berarti mendingan situ sih ya untuk Oppo. Coba kalau kita pakai di Oppo A3 Pro. Kita coba yang situsinya dulu ya. Sama tuh, tidak muncul apa pengisian daya cepat atau VOOC, tapi dia maksimal di 14. Lebih kencang tadi di Oppo Reno 4 ya. Dia maksimal 14 watt dan stabil. Ya memang stabil lah sudah tes. Sampai baterai mau full dia stabil di 14, nanti pas di 90-an ya mungkin turun ya. Sekarang kita coba yang Type A-nya. Oke, ini yang di Type A, sabar. Ya, sama ya, nggak muncul apapun. Kalau di Type A dia hanya 10 watt. Jadi saran saya memang lebih bagus pakai C2C ya. Kayaknya hampir untuk semua HP-HP sekarang bagusan C2C. Oke, dia hanya 10 watt untuk di Type A-nya. Nah, saya ada HP baru, itu iQOO, iQOO Z10. Ini ya. Nah, kan ini hanya mengisi daya ya. Tuh, dia hanya mengisi daya. Nah, ini kita tunggu-tunggu di sini muncul indikator PD for delivery ya. Tuh, di ini. Jadi kalau kita toki begini, ini tulisannya kan hanya mengisi daya ya. Oke.
Nah, kalau di tab A dia hanya mengisi daya biasa kayak begini. Nanti yang di tab C muncul flash chargingnya. Kita lihat ya. Oke, ini yang institusi. Oke, kalau kita colok gini. Nah, di sini hanya mengisi daya ya. Tuh, ini dia hanya mengisi daya. Dia tidak muncul ikon apa? Flash charging. Tapi pas ini mau lihat nih, muncul di sini flash charge, flash charge. Nah, ini dia. Oh, dia sampainya hanya di 25 ya. Tuh. Tapi muncul flash charger. Saya juga bingung. Tuh. Dia bisa sampai di 25 watt, 24 watt ya. Untuk situasinya ya. Dan dia stabil. Nanti sampai di atas 60 atau 70% gitu, baru dia turun sedikit-sedikit. Oke, ini untuk di iQOO Z10. Nah, kalau ini cas ini dipakai untuk ngecas bersamaan, itu saya sudah tes. Nanti bisa lihat di video berikut. Nah, kalau ketiga portnya ini dicolokin bersamaan, dia dapat berapa? Kita tes langsung. Kita akan gunakan power bank aja ya, biar dia uh, full ya kemampuannya. Kita tes ketiga power bank ini, 100 watt, 100 watt, 65 watt. Langsung kita tes. Kelihatannya tiga power banknya. Nah, kabel lagi yang lain, kabel tutik. Oke, kalau satu kabel C1 saja, ya, kemampuannya dia udah benar sampai 67 watt ya. Nih, 66 watt di sini. Ini 68. Nah, kalau C1 dan C2 kita coba. Ya, ini C2 ya. Kita langsung colok. Ini C1 dan C2 dicolok secara bersamaan. Kita lihat, ini C1, ini C2. Oh, dia 0 ya? 0 watt. Aneh. Ya, kalau saya lepas yang ini, kita lihat yang C2-nya. Kita coba. Oh, udah nggak bisa kalau C1 duluan colok ya. Ini C2 ya. Saya colok. Terus baru C1. Nah, ini C2, dia 61 ya. Saya colok yang C1. Oke, dia restart ya. Ini dia restart. Oke, bisa dilihat dia restart. Jadi di sini 44, bisa sampai 45 watt ya. Ini 20 watt. Berarti totalnya 65 ya. Bagus juga sih. 45 maksimalnya. Nih, 45, 20 watt. Jadi total 65. Nah, sekarang kalau semuanya bersamaan. Sekarang dicolok yang ke
USB A-nya. Dia nggak mau. Lihat, dia nggak mau ya. Jadi urutan kayaknya harus dicolok dari USB A dulu, USB C2, baru C1 kalau mau dipakai bersamaan. Mungkin. Kita coba lepas dulu C1, C2. Nah, baru nyala kan? Kita lihat dia mampunya sampai berapa watt di tab A. Maksimal 20 juga ya. Ini kebaca 19 karena nggak tahu kabel ini apa Eseger kadang-kadang dia lebih rendah 1 watt. Nah, sekarang kita colok yang C2. Ini C2, dia restart ya. C2 dan USB A dicolok bersamaan, begini hasilnya. Sepertinya C2 dan USB A ini saling berbagi ya. Kalau dilihat, tuh, dia jadi 14-15 watt dua-duanya. Jadi dia jadi 5 volt ya. 5 volt 3 ampere, 5 volt 3 ampere. Nah, sekarang kita kalau colok semua bersamaan, bisa dilihat, oh dia nggak mengalami restart kalau dicolok bersamaan pas di A dan C2 duluan, kemudian C1, dia nggak mengalami restart, bisa dilihat ya. Jadi ini 45, 15, 15. Lah, 75 semua dong. Kalau dihitung. Oke, ini kalau dicolok bersamaan semua ya. Ya, ya langsung saya cabut. Kita akan tes ke HP. Nah, dari semua pengetesan yang kita lakukan, menurut teman-teman ini worth it atau enggak? Ini saya beli dengan harga 130 ribuan, dapat 67 watt. Dia kalau dipakai di Infinix muncul protokolnya. Jadi ya, menurut teman-teman bagaimana? Bisa nilai sendiri. Terima kasih yang sudah nonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita akan ketemu di video-video berikutnya. Thank you.